Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kembali mempelajari tentang pelajaran komputer. Nah, pada hari ini kita masuk ke bab baru yaitu bab 7 tentang pembelajaran dengan tema komputer, rincian, bagian, dan bentuk. Nah, pada hari ini Bapak akan mengajar sedikit agak berbeda dengan buku. Kenapa? Karena pengertian di buku itu sudah cukup lama untuk pembelajarannya mengenai materinya. Karena pada zaman sekarang beberapa banyak komputer itu sudah lebih modern daripada yang di buku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, mungkin kalian sudah mengerti ya apa itu komputer. Sebagian sudah mengetahui bahwa komputer itu untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, atau untuk melihat website. Nah, tetapi pengertian komputer itu sendiri adalah pengerangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Nah, oke anak-anak, yang pertama akan Bapak jelaskan adalah mainframe komputer. Nah, mainframe komputer itu ada biasanya ditaruh di ruangan ber-AC yang sangat tinggi. Nah, kegunaan sendiri dari mainframe komputer itu untuk memproses menyimpan sejumlah data yang sangat besar. Nah, biasanya digunakan oleh bank, lembaga pendidikan, perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer mainframe untuk menyimpan data, kemudian mengolah datanya dan digunakan kepada mereka untuk sebagai database ketika ada pelanggan atau digunakan untuk mencari data seperti misalnya anak-anak menyimpan data siswa di sekolahan. Nah, kemudian orang tua bertanya tentang data yang sudah masuk. Nah, nanti di situ digunakan sebagai database untuk mencari data tersebut. Kemudian yang berikutnya ada mikrokomputer. Mungkin anak-anak tidak bahkan asing dengan mikrokomputer. Mikro sendiri disebut sebagai kecil. Nah, dalam bahasa Indonesianya ya. Kemudian jenis-jenis dari mikrokomputer sendiri mungkin anak-anak sudah lihat, ada komputer desktop, ada laptop, ada personal digital assistant atau PDA, ada tablet, kemudian smartphone, dan ada juga smartwatch yang saat ini biasanya banyak digunakan, yaitu jam pintar. Nah, macam-macam yang tadi saya sebutkan itu disebut juga sebagai mikrokomputer. Nah, mikrokomputer sendiri bisa juga disebut sebagai PC atau personal komputer atau komputer pribadi yang biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu atau bisa digunakan sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, berbeda dengan yang tadi sebelumnya yaitu dengan mainframe komputer dan mini komputer. Untuk personal komputer sendiri atau mikrokomputer sendiri digunakan secara pribadi. Nah, yang dua hal tadi Bapak sebutkan itu biasanya digunakan oleh perusahaan, bank atau sekolah sebagai pengolah data. Nah, kalau mikrokomputernya bisa kalian lihat handphone kalian gunakan untuk apa, kemudian laptop kalian gunakan untuk apa, kemudian ada komputer desktop atau komputer yang ada di meja. Nah, biasanya untuk anak-anak kelas 3 yang sudah menggunakan ruang komputer yang berada di lantai 2, nah itu disebut sebagai komputer desktop. Dan kemudian yang terakhir adalah superkomputer. Nah, superkomputer sendiri tidak banyak digunakan hanya oleh negara-negara tertentu. Karena apa? Superkomputer ini sangat besar ya, bisa sampai seluas lapangan sepak bola. Dia seperti mainframe komputer, dia sangat lebih banyak lagi dan penyimpanannya hanya untuk hal-hal tertentu. Beberapa negara yang menggunakan superkomputer adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Cina. Nah, kegunaannya sendiri biasanya digunakan untuk pemantauan satelit yang ada di luar angkasa. Oke anak-anakku, terima kasih. Hanya itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini untuk materi pembelajaran komputer dari tema 7. Untuk rangkumannya akan Bapak kirimkan di Edmodo, kemudian anak-anak bisa mencatatnya di buku kalian. Minggu depan kita akan kembali lagi melakukan evaluasi untuk melihat pembelajaran yang sudah kalian terima. Oke anak-anakku, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Semoga anak-anakku selalu sehat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.